Kalau kita pernah membaca sejarah kekristenan di Bali pertama itu yang oleh tokohnya Pan Paulus dan Pan Rosa, waktu diwawancarai bagaimana pengalaman Bapak sebagai orang yang pertama waktu itu tahun 30-an masuk Katolik, dan ada aturan namanya kasepekang. Orang dikucilkan dan dianggap bukan lagi warga masyarakat, itu sih masih oke. Yang kedua, orang yang masuk Katolik itu harus ngingu banjar, memberi makan banjar 7 hari, bayangkan. Dan rumahnya kemudian diitari duri, tidak boleh keluar, dan tidak boleh diberikan api. Itu kan masih pakai api sentir, itu bukan listrik. Apa yang mengesankan yang saya baca, yang saya dengar dari orangnya sendiri, bahwa siapapun yang mati-matian menolak Yesus dan Injilnya, ia yang akan pertama kali bertobat. Ternyata apa yang dikatakan bukan sekedar retorika, bukan sekedar basa-basi, tapi pengalaman. Kalau Bapak Ibu mengalami karena kekatolikan kalian, mungkin yang dinyatakan dengan sikap yang jujur, yang tertib, yang mungkin tidak mau lagi main-main soal keuangan, mungkin orang tidak suka ya, kata diomongkan. Kalau kita bertahan, maka orang-orang yang melihat itu akan merasakan betapa pentingnya hal-hal yang baik seperti itu. Dan inilah yang ditawarkan oleh Santo Alfonsus Maria Liguori dengan sakramen tobat. Dan saya pribadi kerap kali kalau saya misah di lingkungan di KBG, saya menawarkan sakramen pengurapan. Kenapa demikian? Sakramen ini secara khusus menawarkan kekuatan Allah. Ketika orang merindukan itu, maka kekuatan Allah bisa bekerja maksimal dan optimal. Sama halnya kalau kita merindukan Ekaristi, ada kerinduan. Mungkin kalau apa tuh kerinduan? Mungkin kalau yang pernah muda, yang pernah jatuh cinta atau menjatuhi cinta, yang pernah bilang lope-lope waktu masih muda. Bayangkan disuruh jemput di bandara jam 1 sore, jam 13. Yang jemput jam 10 standby di sana. Kenapa? Kenapa dia begitu? Karena cinta itu melahirkan suatu semangat yang luar biasa. Biar sekarang mungkin aman pakai nunggu tuh kita baca di handphone. Dulu nunggu bodoh-bodoh, paling-paling baca Quran ya. Tapi mengapa demikian? Sama halnya dengan cinta akan Yesus. Begitu kita mencintai Yesus, apapun akan terjadi. Dan biasanya pengalaman saya sih melihat bahwa Yesus kerap kali semacam memberikan tanda kutip ujian, memurnikan iman kita. Yang baru Katolik, kemudian berbagai macam. Dan ujian yang paling besar adalah rasa malas, nguonati, nyak kengken, nyak sing, begitu. Ketika diminta iuran, kemudian dia minta keluar dari pemaksaan, ya silahkan. Diminta sumbangan nanti ke pekuburan, dia nyatu di bendungan, nyatu di Melayu, nyatu di media sosial, ping dage pes kan 1 juta dage pes, dia cerita sampai di ujung dunia. Kenapa? Itulah orang yang suam-suam kuku. Dan orang yang demikian, orang yang pertama nanti bertobat, dipanggil Tuhan. Dan Yesus hari ini, jangankan kita, Yesus ditolak oleh orang kampungnya. Bagaimana perasaan Yesus sebagai manusia? Orang yang mengenal teman bermainnya dulu, teman kelasnya mungkin ya, tidak mempercayai karena dia tidak tahu Yesus itu siapa. Kita yang tahu itu bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, maka merindukan Yesus berarti memungkinkan terjadi saluran rahmat yang luar biasa. Makanya ketika nanti imam mengangkat hosti dan mengangkat anggur, dia mengatakan inilah tubuhku, bukan tubuhnya Romo Komang, bukan, tubuh Yesus, inilah darahku. Pada saat itu imam itu mengidentifikasi dari Yesus sendiri, biarpun suaranya mungkin kecil, inilah tubuhku, tetap juga Yesus kan.
atau inilah tubuhku, tetap juga Yesus. Sehingga mengapa waktu itu kita menyerahkan kita punya intensi, ya, bayangkan orang yang Anda cintai atau orang yang Anda benci setengah mati, atau mungkin serahkan mungkin kita punya usaha yang mungkin lagi kolap, lagi bingung-bingung, serahkan rencana kuburan, serahkan itu. Maka waktu itu hal yang paling sakral, yang saya, menurut saya nih, hal yang paling intim persekutuan Yesus dengan kita orang berdosa ini. Kita mohonkan ini bersama Santo Alfonso Liguori ini yang luar biasa. Dan Yesus mengalami penderitaan kita ditolak. Jangan pernah khawatir kalau Anda mungkin merasa diomongkan. Kalau diomongkan karena kita berbuat baik, bersyukurlah. Tapi kalau diomongkan kita berbuat baik, berbuat jahat, menjadi radio masyarakat, ngomong sana tidak buat apa-apa, yaitu salah kita. Tapi kalau Anda rajin di lingkungan, kur Anda bagus, KBG kunjung-kunjung semua orang, diomongkan, wah itu luar biasa. Itu artinya Anda dicintai, dan orang yang mengomongkan itu dia akan bertobat, dia akan menjadi baik kemudian. Kita mohonkan semangat ini dalam misa Jumat pertama. Nanti teruskan, nanti akan kita gunakan salve, penghormatan sakramen Maha Kudus. Kita mohonkan keberanian ini dalam misa pada sore ini. Amin.